Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Marta Gilbert. Nama saya Frankie. Oh ya, Frankie. Bisa saya sharing atau bertanya-tanya sama Frankie? Oh, bisa. Ya. Kalau boleh tahu kehidupan saya dari Frankie itu apa? Frankie kerja kah atau seorang mahasiswa? Oh, kebetulan saya seorang mahasiswa di kampus SPT Jafrai. Oh. Terus berarti kalau Frankie di STT Jeffrey, Frankie orang Kristen ya? Iya. Percaya Tuhan. Kalau boleh tahu Frankie kalau di gereja ambil pelayanan apa? Singers. Oh, singers. Anjir. Oke, saya mau lanjut ke pertanyaan yang mungkin lebih mendalam. Boleh? Boleh. Kalau boleh mau tahu nilai kepuasan hidup Frankie dari 1 sampai 10, dia itu berada di skala berapa? Yang Frankie rasa sekarang? 8. Oke, 8. Kalau Frankie ditanyakan, kalau Frankie meninggal hari ini, apakah Frankie yakin masuk surga? Yakin. Oke. Puji Tuhan kalau Frankie yakin. Kalau seandainya lagi Frankie di hadapan Tuhan dan Frankie ditanya sama Tuhan Yesus, sama Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke dalam surga? Aku jawab Frankie, Karena saya percaya pada Yesus. oke, kalau begitu khusus untuk Frankie, saya punya kabar baik. Ini ada berapa? 5. Nah, ini bukan hanya sembarang link saja, tetapi ini memiliki tanda atau memiliki arti tersendiri. Ini saya namakan High Five for Jesus. Nah, High Five for Jesus itu ada 5, yaitu anugerah, manusia, Allah, Kristus, dan iman. Nah, yang pertama itu anugerah. Nah, anugerah, kita telah menerima hidup kekal dari Allah sendiri. Allah telah memberikannya cuma-cuma kepada kita, dan hidup kekal yang kita terima sebagai anugerah itu didapat bukan karena usaha atau karena upah yang telah kita lakukan, tapi kita menerima itu secara cuma-cuma, itu sebagai hadiah. Seperti saya memberikan hadiah kepada Frankie, hadiah itu yang kita terima cuma-cuma, dan hidup kekal itu adalah gratis, itu gratis. Jadi kita tidak perlu membayar, kita tidak perlu harus melakukan sesuatu agar mendapatkannya. Nah, sementara itu, apa sih yang menghalangi kita untuk menerima anugerah itu? Karena setiap apa yang kita terima, setiap apa yang akan kita dapatkan, itu pasti ada yang menghalanginya. Nah, Frankie tahu enggak apakah yang menghalangi kita menerima anugerah itu? Dosa. Nah, baik. Betul sekali. Yang menghalangi kita untuk menerima anugerah itu sendiri adalah dosa. Kita adalah manusia. Kita adalah orang yang telah berdosa. Kita dari dahulu, dari nenek moyang kita tahu bahwa mereka telah melakukan dosa. Nah, apa itu dosa? Contohnya kayak kita merasa bahwa kita telah melakukan dosa itu paling sedikit 3 dosa dalam sehari. Itu paling sedikitnya. Nah, paling sedikitnya itu 3 dosa sehari. Belum lagi kalau yang kita sebenarnya melakukan dosa itu lebih dari 3 kali sehari. Nah, apa sih yang akan kita lakukan? Kayak Tuhan sudah memberikan patokan. Ketika Tuhan memberikan patokan, pasti kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri.
Nah, kita tidak bisa melakukan atau menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri. Tetapi karena kita bisa hidup dalam Kristus, jadi kita bisa berusaha hidup menurut apa yang Tuhan mau. Nah, harus sebaik apa kita agar kita dapat diselamatkan? Itu harus sempurna seperti Bapa. Contohnya kayak kita membuat telur. Telur dadar. Nah, kita buat 5 telurnya ini, tetapi di antara 5 telur ini 1 telurnya busuk. Ketika kita memasaknya, apakah telur itu akan enak? Menurut Frankie? Tidak. Tidak enak kan? Berarti itu tidak menandakan tidak sempurna. Karena satu dosa saja seperti 1 telur yang busuk itu dapat mencemari setiap hal yang ada dalam bagian hidup kita. Nah, mari kita melihat bagaimana cara Allah menyempurnakan kita. Kita lihat cara Allah. Sifat-sifat Allah itu mungkin orang banyak berpikir bahwa Allah itu seperti seorang kakek yang bersifat kasih tetapi tidak adil kepada cucu-cucunya, dan juga bersifat adil tetapi tidak mengasihi, seperti contohnya polisi yang menghakimi orang yang bersalah. Nah, di sini itu adalah pengertian yang sangat-sangat salah. Pengertian yang benar itu, Allah itu adalah kasih dan adil. Mengapa Allah itu kasih dan adil? Contohnya dalam Alkitab telah mengajarkan banyak hal tentang Allah. Dia telah mendasari semua apa yang dilakukan dengan kasih dan adil. Contohnya mari kita lihat dalam perumpamaan perampok bank. Allah adil. Nah, setiap manusia berbuat dosa. Kita lihat ilustrasi ini perampok bank. Perampok bank ini ketika posisi Frankie adalah seorang hakim. Ketika Frankie di posisi hakim, ketika orang itu telah mengaku semua dan dia mengaku bahwa ia tidak akan melakukannya lagi, apakah Frankie akan membebaskannya? Tidak. Oke. Jika Frankie tidak, jawaban Frankie itu tidak membebaskannya, sama seperti halnya Allah. Allah akan bertindak hal yang sama dengan apa yang Frankie telah jawab, bahwa setiap hal yang telah kita lakukan, kita akan menerima ganjarannya. Kita akan menerima semuanya apa yang telah kita lakukan. Sama seperti halnya ketika kita bimbang menentukan semua hal, sama seperti halnya Jenderal Syamila. Sudah pernah dengar cerita Jenderal Syamila? Belum. Oke, ceritanya ini kayak dia adalah seorang jenderal yang sangat dihormati, sangat terkenal dengan keadilannya. Di sana ia kayak satu saat di mana ia harus mengadili orang yang mencuri makanan di kerajaan. Nah, di sana ia berusaha untuk mengadili orang yang telah berbuat jahat itu. Ketika orang itu didapatkannya, ternyata yang didapatinya adalah ibunya sendiri. Nah, dari situ ia kaget dan ia bimbang akan menentukan antara adil dan kasih. Tapi dia harus mengorbankan dirinya. Dia mengambil cara untuk pengorbanan agar menyelamatkan ibunya. Dan di sana bahwa kita lihat bahwa Allah itu sama seperti Jenderal Syamila, bahwa keadilan harus dijalankan bersamaan dengan kasih. Nah, di dalamnya itu kita harus mengorbankan dirinya seperti dirinya Jenderal Syamila. Sama halnya seperti Allah mengasihi kita, dia harus merelakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat tentang Kristus. Kristus itu adalah Allah dan manusia. Allah yang
dulu Allah yang turun ke dalam dunia sebagai wujud Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Nah, ketika semua dosa kita harus dijalani, Tuhan Yesus rela mati, bangkit dan naik ke surga untuk menawarkan hidup kekal bagi kita. Ketika Tuhan telah melakukannya semuanya itu, kita harus bisa peka akan panggilan Tuhan, bahwa kita telah diselamatkan dan kita telah menerima anugerah hidup kekal itu dari pengorbanan Yesus Kristus sendiri. Jadi anugerah hidup kekal ini dapat diterima, bukan hanya diterima begitu saja, tapi harus diterima dengan iman. Nah, iman itu bukan iman yang melompat ke dalam kegelapan, tetapi iman yang harus mengenal dan mengenalkan Yesus sebagai juru selamat kita, bahwa kita yakin bahwa kita akan memperoleh hidup kekal. Dan apakah semua ini Frankie dapat pahami? Iya. Baiklah, terima kasih jika Frankie bisa memahaminya dan Frankie bisa meresponinya dengan baik. Dan apakah Frankie mau menerima anugerah hidup kekal itu? Sangat-sangat mau. Baik, kalau Frankie mau, Frankie juga harus menerapkan semuanya itu dalam kehidupan Frankie. Dan Frankie harus yakin bahwa Frankie bisa menjadi saluran atau tangan panjang Tuhan sebagai seorang penerima hadiah itu. Dan kita harus mengucap syukur atas kasih dan karunia Tuhan. Contohnya anugerah itu yang kita terima sekarang itu seperti jabat tangan. Contohnya coba Frankie lepas tangan Frankie. Nah, ketika Frankie sudah mencoba melepaskannya, tetapi jika tangan Tuhan yang memegang Frankie, Frankie tidak akan pernah terlepas, karena Frankie telah menerima anugerah hidup kekal itu dari Tuhan. Jadi semoga ini dapat memberkati Frankie dan Frankie bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.